Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama saya Dodi Hasanuddin dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini kita bersama Direktur Politeknik Kesehatan Genesis Medicare, Profesor Dr. Purnomo Ananto. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Dodi. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Wah, Tribuners, kita berada di Poltekkes Kesehatan Genesis Medicare yang berada di Jalan Raya Gas Alam di Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Nah, kita tanya-tanya nih bagi Tribuners yang ada di Depok mungkin belum tahu atau belum dengar tentang Poltekkes Kesehatan Genesis Medicare. Prof, bisa dijelaskan mungkin sejarah dari Poltekkes Genesis Medicare? Terima kasih, Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore. Jadi kalau dibilang sejarah persis, karena saya ini baru bergabung di 2023, jadi belum terlalu lama. Tapi ketika saya membaca dan saya mengamati perkembangan Poltekkes ini, memang pertama ini kan dimiliki oleh keluarga yang berlatar belakang apoteker. Apoteker, gitu. Dia punya sekolah, farmasi, punya apotek, apotek Alam Farma tuh yang di sana itu satu grup gitu loh. Dan ternyata memang pemiliknya ini mempunyai minat di dunia pendidikan. Itu di tahun 2019-2020 ya kalau saya baca riwayatnya, dan baru setelah proses hampir 1 tahun yang saya dengar di 2020 keluarlah izin pendirian Poltekkes ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu tepatnya di 9 September ya 2020. Makanya kita baru saja merayakan Dies Natalis, Dies Natalis yang kelima ya. Jadi udah 5 tahun Poltekkes ini berdiri, dan memang diawali di bidang farmasi, kemudian analis kimia, dan kemudian juga berkembang ada laboratorium medis gitu. Jadi sejarahnya seperti itulah ya. Kebetulan ibu-ibu semua nih apoteker yang pendiri ini. Saya gitu. Diminta membantu saja gitu ya. Jadi paling ganteng di antara ya, banyak kan kalau kesehatan tuh emang kebanyakan perempuan ya? Iya, karena mungkin lebih tekun kali ya. Prof, pada awal berdiri jurusannya apa aja sih, Dok? Prof? Jadi sebuah perguruan tinggi yang namanya Politeknik itu harus minimal punya 3 program studi. 3 program ya, studi. Kebetulan ketika awal berdiri itu ada program studi D3 farmasi, kemudian ada lagi D3 analis kimia, dan D4 teknologi laboratorium medis. Jadi ada 3. Nah, seiring perkembangan ya, program studi analis kimia itu kita ganti menjadi program studi D4 atau Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi program studi analis kimia kita tutup. Gitu. Kita tutup, kita ganti K3 gitu. Di sini rupanya kurang peminat kan. Peminat ya? Iya. K3 lagi tren sekarang. Lagi tren, makanya kita ganti ke situ. Dan itu alhamdulillah juga sudah keluar izinnya dari dari kementerian ya. Wah, jadi nggak usah jauh-jauh, di sini juga ada ya? Ada, betulan memang ada kita buat industri-industri dan juga rumah sakit. Itu kan pengelolaan limbah dan segala macam kan harus sesuai dengan SOP ya, standar profesional prosedur gitu. Itulah prodi yang ada di Poltekkes Genesis Medicare. Prof, ini orang banyak tanya ya, termasuk saya nih. Kenapa sih adanya di Depok gitu? Nah, ini menarik pertanyaannya ya. Tahun 2020 Poltekkes ini satu-satunya di Depok. 2020. Iya, satu-satunya program studi yang ada D3 farmasi. Kenapa D3 bukan D4? Memang D4 malah nggak laku. Gitu. Ya, nggak laku. D4 farmasi itu harus. Maka sekarang pun belum banyak. Poltekkes itu di Depok tuh paling ada satu lagi di daerah
IDC apa mana gitu. Yang selebihnya ya cuma ini yang agak di daerah Depok ya. Ya. Kita yang termasuk pelopor dan juga memang boleh dibilang program studinya ya lumayan seksi dan pengajar-pengajarnya ya kebanyakan memang dari industri ya, industri dan praktisi, serta ya sebagai Poltek baru ya banyak mengambil dosen-dosen yang dari industri yang secara keterampilan mumpuni. Kenapa harus mumpuni? Karena ini vokasi. Vokasi itu proses pembelajarannya itu 30-40% teori, 60-70% praktek. Jadi itulah yang membedakan universitas, sekolah tinggi dengan Poltek. Poltek itu dijamin terampil lulus itu. Kenapa? Udah praktek tiap hari ya. Meracik obat, bikin obat herbal. Jadi tukang obat. Iya, apoteker lah. Iya kan? Apotek mana ada bisa buka tanpa apoteker? Iya benar. Iya kan? Jadi Prof ini berani ya, kalau menurut saya. Di sisi lain di Depok ada universitas bagus gitu, yang juga ada di dalamnya kesehatan. Ini gimana nih, Prof? Beda ya. Universitas itu kan jalur akademik. Jalur akademik dan tidak mungkin orang seluruh Indonesia pengen sekolah semua di perguruan tinggi yang top tersebut gitu kan, nggak mungkin, dan pasti juga terbatas. Sehingga dari 4.000 lebih ya, 4.200 perguruan tinggi di Indonesia, yang negeri itu hanya 145. Jadi dikuasai kebanyakan oleh swasta. Kenapa? Karena nggak mungkin orang semua sekolah di negeri. Karena terbatas ya, meskipun tetangga sebelah itu top, gede kampusnya, mahasiswanya puluhan ribu, tetap aja nggak akan menampung ke jumlah. Tapi kalau menurut saya sih ini Poltekkes Genesis Medicare berani nih gitu. Karena bersaing dengan yang raksasa itu top lah gitu. Sebenarnya kita nggak bersaing ya, itu kan hanya mitra saja. Jadi ya apa namanya, orang tua itu kan perlu pilihan-pilihan gitu ya, pilihan-pilihan. Kalau yang mau cepat kerja ya ke Poltek. Kalau universitas itu kan lebih lama sekolahnya, akademik. Dia teorinya lebih banyak daripada prakteknya. Iya. Jadi memang itu dua hal yang berbeda sehingga Poltekkes ini unggul daripada skillsnya, kemampuan prakteknya. Gitu. Jadi skill untuk langsung bekerja gitu. Jadi kita menciptakan lulusan yang siap kerja. Ya, bukan lulusan yang siap mencari pekerjaan, enggak. Habis kelulusan di sini kok. Setiap tahun itu terserap habis. Jadi buat warga Depok sekitarnya atau Tribuners, kalau anaknya mau jadi apoteker ke sini ya. Sini paling tepat lah. Karena Anda akan dilatih oleh dosen-dosen dan juga dilibatkan di rumah sakit, di apotek untuk magang langsung. Karena kita sudah lebih dari 50 mitra untuk bekerja sama, baik penelitian maupun juga praktek lapangan. Ini tadi kita baru ketemu dengan kebetulan mau ketemu Wali Kota Depok. Wali Kota Depok? Iya. Pak Supian Suri? Iya, cuma tadi kita hanya ditemui oleh sekretarisnya, jadi kita mungkin nggak tahu lah, mudah-mudahan kita undang sih di acara wisuda, biar kita juga memperkenalkan diri juga, jangan ke kampus-kampus top aja. Ini juga kampus perlu ya. Kampusnya boleh kecil, tapi dosennya top-top. Dosennya top-top, hasilnya juga oke-oke. Insya Allah. Prof, tadi kan juga disampaikan keunggulannya ya. Selain daya serap kerja yang tinggi, apalagi mungkin? Ya, daya serap kita tuh 97% ya, 95 sampai 97. Sisanya itu bukan tidak terserap, tapi dia lebih memilih berwirausaha. Nah, ini salah satu keunggulan di Poltekkes ini, tidak hanya menyiapkan lulusan yang siap bekerja di institusi kesehatan, tapi juga kita bekali dia menjadi wirausaha.
Wirausaha. Jadi buka apotek sendiri. Buka apotek sendiri, buka laboratorium sendiri, buka biro jasa di bidang K3 sendiri. Oh, iya. Jadi banyak, tidak hanya apotek kan tadi saya bilang. Ada laboratorium medis kan, orang sekarang buat cek kesehatan, cek gula darah, itu kan teman-teman laboratorium medis tuh. Iya, itu dibutuhkan orang banyak. Betul. Jadi itu juga silahkan kita bekali ilmu-ilmu dan juga keterampilan di bidang kewirausahaan. Jadi bukan hanya dia sebagai pencari kerja, tapi kita harapkan dia juga bisa menciptakan lapangan kerja. Keren ya. Ini mungkin di Poltekkes doang nih di sini nih menciptakan lapangan pekerjaan ya. Iya, harus ya. Harus ya. Jadi mungkin diarahkan ke sana ya. Betul. Jadi kalau teori praktek kan gampang di kampus, tapi kalau dia bisa menciptakan mau bikin toko obat mau dia bikin apotek Berarti gitu. dibantu ya? Bantu. Dibantu. Kita ajarin kok bagaimana bikin usaha, badan hukumnya gimana. Kita ajarin itu mahasiswa. Jadi dia betul-betul kalau dia tidak ingin bekerja menjadi orang gajian, kita dorong dia menjadi orang yang memberi gaji. Oh, keren. Prof nih, ini dari segi kualitas oke nih, tapi dari segi ini kan sekarang banyak nih beredar obat-obat yang palsu nih. Etiknya diajarin juga nggak sih? Oh ada etika-etika bagaimana dia mendetek, dia kan harus bisa membaca resep, bahkan meracik obat ya. Kalau dia jadi pegawai, tentu yang bertanggung jawab sebagai pengadaan obat kan ownernya atau pimpinan dari apotek tersebut gitu loh ya. Tetapi mahasiswa kita memang bukan hanya kita ajarin membaca resep dalam satu kandungan obat itu isinya apa saja, untuk sakit apa saja, itu kita bekali. Ya kita bekali. Misalnya harus bisa membaca kedaluarsanya kapan, kan paling sederhana tuh ya. Ada izin BPOM-nya enggak. Nah itu benar-benar kita drill anak-anak situ. Jadi bisalah ya insya Allah. Karena itu kan berkaitan dengan hukum ya kalau ada hukum etika. Ya, apalagi kan di sini visinya juga lulusan yang berkarakter Pancasila. Jadi memang kita dorong supaya dia bisa bukan hanya terampil, tetapi dia juga memiliki karakter yang baik lah ya. Bisa memilah yang baik mana yang tidak baik gitu, kita ajarin itu anak-anak. Jadi udah difilter nih dari sini nih sebelum lulus nih, kamu harus jadi apoteker yang baik gitu ya. Iya. Baik, berkarakter dan profesional, itu yang kita dorong anak-anak itu. Prof nih, yang sekarang nih kalau bicara sekolah atau kuliah itu kan orang pasti bicara uang pangkalnya nih. Ini terjangkau apa nggak sih? Loh, sangat amat terjangkau ya. Kita sadar sekarang kan ekonomi masyarakat, daya belinya juga rendah. Jadi kita membuat beberapa skema. Skema yang pertama dan bisa gratis sama sekali. Ya malah dapat uang saku, yaitu kita pakai skema beasiswa. KIP kuliah. KIP kuliah itu kita sudah terdaftar di kementerian, jadi dia udah kuliah dapat uang saku pula. Waduh, enak ada banget nih. Iya. Jadi buat warga Depok yang memang tidak mampu ya. Iya. Dan mendapatkan beasiswa bisa di sini ya? Iya, Jabodetabek kita, bukan hanya Depok, Jabodetabek, bahkan dari Jakarta juga ada yang memang ingin punya keinginan di prodinya, itu skema. Yang kedua, ya kita malah meniadakan uang gedung. Oh gitu? Nggak ada, gratis uang gedungnya. Luar biasa. Bahkan bener ini Prof? Iya, iya bener. Beneran ya? Tuh ada wadir 2 di depan saya. Gratis. Jadi dia hanya cukup membayar SPP, itu pun kita suruh angsur per bulan. Oh. Jadi tidak seperti di kampus pada umumnya
satu semester 6 juta, 7 juta. Kita ada yang satu semester 750, satu bulan. 750.000 atau pokoknya nggak lebih mahal dari anak TK. Wah, zaman sekarang kok. Iya kan TK sekarang mahal ya. Iya. TK mahal-mahal. Tribuners nih, ini beneran nih kata. Beneran yang ngomong direktur ini. Direktur nih langsung nih, nggak ada uang pangkal, bahkan dapat beasiswa, bahkan uang UKT ya. Ya UKT-nya murah. UKT murah dan bisa dicicil loh. Bisa. Coba cari deh. Ada di mana? Cuma di sini doang kayaknya. Insya Allah. Mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Itu mengenai pembiayaan sangat terjangkau dan juga fleksibel. Ya arti fleksibel itu kan mungkin orang tuanya belum ada uang, ya kita tetap, karena kami prinsipnya tidak mendrop out anak karena ekonomi. Oh, itu pasti kita carikan solusi. Keren. Ya karena ekonomi. Kecuali emang anak ngebandel dikasih uang sama emaknya dijajanin ya kena. Wah itu mah, kan itu mah. Kalau dia lapor ekonominya ini nggak mungkin lah kita masalahin gitu ya dari sisi pokoknya nggak ada DO lah istilahnya kalau dari sisi ekonominya itu. Siap, keren. Tribuners, kita tanya nih, katanya ada hajat besar nih Poltekkes Medicare. Oh iya. Genesis Medicare nih. Apa tuh, Prof? Kita pertama baru saja menyelenggarakan Dies Natalis ya, tanggal 9, tapi baru kita laksanakan tanggal 20 yang lalu. Ya di situ banyak sekali event ya, entah perlombaan, karya tulis dan ya yang gembira, olahraga juga ada. Nah, tanggal 11 Oktober ini kita akan melaksanakan wisuda dan ambil sumpah. Nah, ini lagi. Wisuda dan ambil sumpah. Ambil sumpah, angkat sumpah bagi lulusan. Di sini kalau cuman kuliah, ijazah aja belum kita anggap lulus. Oh gitu. Iya, harus dia lulus uji kompetensi dulu di bidangnya masing-masing. Misalnya kefarmasian, dia harus ujian nasional di bidang farmasian. Yang uji bukan kita. Luar ya. Asosiasi profesi di bidang farmasi. Di laboratorium medis juga sama. Jadi kalau lulus dari Poltek belum lulus uji kompetensi nggak kita wisuda. Karena dianggap belum kompeten. Makanya lulusan sini udah pasti kompeten. Wah. Gitu loh. Udah ada sertifikasinya. Ada sertifikasi. Di samping itu kita juga menargetkan namanya sertifikat pendamping ijazah. Jadi mahasiswa itu bukan hanya punya ijazah, bukan hanya punya lolos uji kompetensi, satu lagi sertifikat pendamping ijazah. Dia tuh harus pernah mengabdi pada masyarakat. Misalnya kayak kemarin di Sumedang, One Village, One Product, atau dia ikut lomba-lomba di tingkat nasional. Ada sertifikatnya. Jadi anak ini tidak dibikin kutu buku yang kuper, tapi dia harus mampu juga berorganisasi, berorganisasi dan berguna untuk masyarakat. Karena kampus ini memang didesain harus berguna untuk masyarakat, tidak bisa eksklusif. Nah, mahasiswa kita dorong di situ, makanya dia harus punya 3 nih, baru bisa diwisuda. Harus 3 ijazah. Ya. Ijazah, uji kompetensi, dan sertifikat pendamping ijazah. Sertifikat pendamping ijazah. Wah, ini nggak main-main loh ini. Jadi nggak mudah ya. Tidak mudah dan tidak sulit. Mudah dan tidak sulit. Tidak sulit. Karena kalau dia mau jalanin aja, ya nggak ada masalah gitu loh. Asal ikutin aja aturan dari kampus. Waktunya magang kan dia juga punya sertifikat. Misalnya magang di Rumah Sakit Polri. Ya kan sana banyak kasus. Mau tidak mau dia dilatih menangani berbagai kasus. Rumah sakit UI magang di situ anak-anak itu. Jadi bukan hanya di apotek kecil, klinik kecil, tapi itu dari rumah sakit besar sampai perusahaan dan juga apotek-apotek dari berbagai tipe ya. Tipe rumah sakit ada tipe A, B, C, apotek juga gitu. Ada yang bagus, ada yang sedang. Edun. Ada yang ya mungkin itu mungkin kalau warga Depok yang belum tahu ya ini ada di Gas Alam ya, nggak jauh dari Rendra Bogor. Dekat lah sini. Dekat banget ya. Prof, ini yang berapa sih wisudanya?
Ini wisuda kelima. Jumlahnya? Jumlah yang kita wisuda kali ini sedikit. Kita tuh cuma 25. 25 ya? 25, nggak banyak. Karena memang lulusan di sini itu hampir kayak kursus privat. Jadi satu dosen mahasiswa tuh nggak banyak. Jadi bukan satu dosen berbanding 40. Enggak, di sini satu dosen bisa membimbing hanya dikit mahasiswanya. Jadi makanya dia lebih terampil. Nah, tentu kita juga berharap ke depan ini, ya ini karena masih baru ya, masih baru, akreditasinya juga relatif baru. Jadi tapi sudah terakreditasi semua, izin ada, akreditasi juga ada. Sehingga memang terima kasih juga kepada Tribun ya yang membantu berkenalkan Poltekkes ini agar tidak usah ragu karena sudah terakreditasi oleh pemerintah dan juga oleh lembaga akreditasi mandiri. Jadi kenapa kalau institusi itu diakreditasi oleh BANPT, Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi. Kalau prodi oleh lembaga akreditasi mandiri dari perguruan tinggi perguruan tinggi kesehatan. Jadi memang nggak ada jeruk makan jeruk di sini, semua profesional. Keren, nggak ada jeruk makan jeruk. Tribuners, jadi bagi orang tua yang tadinya berpikir kesulitan keuangan untuk melanjutkan pendidikan anaknya, coba deh dirubah mindsetnya untuk menjadi apoteker dengan laboratorium ya, laboratorium menjadi apotik di sini dan ahli K3. Ahli K3. Ya. Jangan khawatir soal bayaran. Demikian Tribuners. Terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap di program Depok Hari Ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Dodi.